Kaleidoskop Pencapaian Polda Lampung tahun 2021. Pencapaian Polda Lampung tahun 2021 terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek pembinaan, aspek operasional, operasi kepolisian tahun 2021, inovasi Polda Lampung, aspek pembinaan. Dalam pembinaan yang dilakukan Bid Propam Polda Lampung 2021 berupa pelanggaran disiplin yang dilakukan personil Polda Lampung dan jajaran diantaranya, teguran tertulis sebanyak 80 personil, tunda pendidikan sebanyak 52 personil, tunda KGP sebanyak 52 personil, tunda UKP sebanyak 39 personil, mutasi demosi sebanyak 27 personil, patsu sebanyak 237 personil. Dalam keberhasilan personil Polda Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM memberikan penghargaan kepada 149 personil Polda Lampung dan jajaran yang dinilai berprestasi dalam kinerja. Ini bentuk komitmen Kapolda Lampung, yang berprestasi diberikan reward dan yang melanggar diberikan punishment. Pada tahun 2020, total PTDH personil Polda Lampung sejumlah 22 personil Bintara dan 2 personil perwira. Sedangkan di tahun 2021, total PTDH personil Polda Lampung sejumlah 18 personil Bintara. Aspek operasional. Dalam aspek operasional, tindak pidana yang ditangani oleh Krim Polda Lampung dan Kesatuan Kepolisian sampai tingkat Polsek. 1. Jumlah tindak pidana konvensional selama tahun 2020 sebanyak 8.157 kasus dan tahun 2021 sebanyak 779 kasus. Terjadi penurunan sebanyak 978 kasus. Penyelesaian kasus konvensional selama tahun 2020 sebanyak 4.387 kasus dan tahun 2021 sebanyak 4.285 kasus. Terjadi penurunan sebanyak 102 kasus. 2. Jumlah tindak pidana kasus menonjol, curas, curat, curanmor, anirat, dan pembunuhan. Selama tahun 2020 sebanyak 3.558 kasus dan tahun 2021 sebanyak 2.548 kasus. Terjadi penurunan sebanyak 1.010 kasus. Penyelesaian kasus pidana menonjol ini selama tahun 2020 sebanyak 1.728 kasus dan tahun 2021 sebanyak 1.379 kasus. Terjadi penurunan sebanyak 349 kasus. Pemberantasan street crime atau premanisme. Selama tahun 2021, langkah kepolisian untuk menekan kejahatan kategori ini telah dilakukan secara ofensif dengan hasil sebagai berikut. 1. Pencurian dengan pemberatan pada tahun 2020 sebanyak 1.616 perkara sedang. Tahun 2021 sebanyak 1.113 perkara. 2. Pencurian dengan kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 476 perkara, sedangkan tahun 2021 sebanyak 310 perkara. 3. Tindak pidana anirat pada tahun 2020 sebanyak 159 perkara, sedangkan tahun 2021 sebanyak 143 perkara. Krimsus, kejahatan terhadap kekayaan negara dan tindak pidana kasus yang ditangani Dit Krimsus Polda Lampung dan Polres Garing Polresta jajaran dari Januari sampai November 2021 dengan jumlah tindak pidana sebanyak 224 kasus dan penyelesaian tindak pidana sebanyak 133 kasus dengan presentasi sebesar 59,3%. Narkoba, berdasarkan data kasus narkoba Polda Lampung dan jajaran tahun 2021 sejumlah 1.633 kasus, sedangkan data tersangka tahun 2021 sebanyak 2.223 tersangka. Data barang bukti narkoba Polda Lampung dan jajaran tahun 2021, ganja sejumlah 288.409,59 gram, sabu sejumlah 333.399,75 gram, ekstasi sejumlah 131,6 gram, tambahan 18.392 butir, psikotropika jenis obat-obatan 2.374, tembakau sintetis sejumlah 772,71 gram, uang sejumlah 223.684.000. Data kasus narkoba menonjol tahun 2021 Polda Lampung dan jajaran. 1. Terjadi pada hari Selasa 2 Maret 2021, area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Identitas tersangka Bisan Pimin dan kawan-kawan. Barang bukti berupa 10 kg sabu. 2. Terjadi pada hari Sabtu 6 Maret 2021, area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Identitas tersangka Agung Anugrah dan kawan-kawan dengan barang bukti 26 kg sabu. 3. Terjadi hari Sabtu 3 April 2021, area Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan identitas tersangka Hendrik Marsudianto dan kawan-kawan dengan barang bukti 13.500 butir pil ekstasi. 4. Terjadi hari Sabtu 7 Agustus 2021,
2021 area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Identitas tersangka Yudi Aprilianto dan kawan-kawan dengan barang bukti 50 kg sabu dan 4.050 butir pil ekstasi. 5. Terjadi pada hari Rabu 8 September 2021 di kantor Jaksa Pengiriman Ekspedisi PO Bus di Jalan Soekarno-Hatta, Rajabasa, Bandar Lampung dengan identitas tersangka M. Sultan bin Rohayani dan kawan-kawan dengan barang bukti 97,66 kg sabu dan uang sebesar Rp200.900.000. 6. Terjadi pada 8 November 2021 area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan identitas tersangka Agus Riyadi bin Hamdani Rahmat dan kawan-kawan dengan barang bukti 60 kg sabu. 7. Terjadi pada hari Rabu 24 November 2021 area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan dengan identitas tersangka Adri Wijaya dan kawan-kawan dengan barang bukti 32 kg sabu. Laka lantas 1. Jumlah kejadian 1552, meninggal dunia 606 orang, luka berat 690, luka ringan 1479. 2. Berdasarkan kecelakaan tunggal jumlah kejadian 51 kasus, meninggal dunia 36 orang, luka berat 39 orang, luka ringan 51 orang. 3. Berdasarkan laka jol jumlah kejadian A. Meninggal dunia nihil, luka berat 1 orang, luka ringan 1 orang. 4. Berdasarkan tabrak lari jumlah kejadian 159 kejadian, meninggal dunia 68 orang, luka berat 64 orang, luka ringan 92 orang. 5. Berdasarkan tabrak beruntun jumlah kejadian 30 kejadian, meninggal dunia 16 orang, luka berat 17 orang, luka ringan 36 orang. 6. Pelanggaran lalu lintas jumlah tilang 26.744, teguran 28.963. 1. Operasi kepolisian yang dilakukan Polda Lampung tahun 2021. Dalam rangka mengatasi berbagai gangguan keamanan tersebut, Polda Lampung telah menggelar operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan meliputi Operasi Kepolisian Terpusat, Operasi Amanusa 1 Krakatau tahap 1 3 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Penanganan COVID-19 tahun 2021 tentang percepatan penanganan dan pelaksanaan vaksin Coronavirus Disease 2019 COVID-19 tahun 2021. Hasil Satgas 1 deteksi 1.363 giat, Satgas 2 pencegahan 21.259 giat, Satgas 3 penanganan 12.177 giat, Satgas 4 pengamanan dan pengawalan 9.813 giat, Satgas 5 Gakum 9.876 giat, Satgas 6 Banops 13.032 giat. Kasus suspek 270 orang, kasus konfirmasi 12.535 orang, kematian konfirmasi 648 orang, selesai isolasi 10.939 orang. Dalam mengatasi kelangkaan oksigen di Provinsi Lampung, Polda Lampung menerima bantuan 10 ton oksigen dari PT Pusri Palembang yang diperuntukkan untuk masyarakat Lampung yang membutuhkan oksigen. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM. Polda Lampung dan jajaran melaksanakan vaksinasi secara massal yang dilaksanakan juga oleh alumni Akpol tahun 94, 95, 96, 97, serta 99. Vaksin ini ditujukan kepada masyarakat Provinsi Lampung. Demi menangani percepatan vaksinasi, Polda Lampung bergerak cepat melaksanakan vaksinasi bekerja sama dengan vaksinator yang telah dibentuk dan bekerja sama dengan tenaga medis dari Dinas Kesehatan, tenaga medis institusi TNI melaksanakan vaksinasi di beberapa tempat diantaranya di Gedung Grawangsa, Gedung Pasca Sarjana UBL, Els Coffee Bandar Lampung, GSG Unila Bandar Lampung, UIN Radenitan, dan lain-lain. Dan kegiatan ini dipantau langsung oleh Kapolda Lampung. Dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Lampung yang tergolong masih rendah, Kapolda Lampung yang diwakili oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Dr. Andes Subianto meluncing 108 tim relawan vaksinator COVID-19 yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dan tenaga sukarela. Dari 250.000 dosis yang akan disiapkan dengan sasaran 6 kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi sasaran prioritas dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Bakso secara massal yang dilaksanakan Polda Lampung dan jajaran dan dilepas langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM, dan bakti sosial ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu akibat dampak COVID-19. Dalam penerapan PPKM darurat di Kota Bandar Lampung dan PPKM Mikro, Polda Lampung melaksanakan bakti sosial dengan membagikan paket sembako sejumlah 3.721 paket sembako. Dan paket sembako ini diperuntukkan juga bagi daerah yang belum terjangkau dengan cara melibatkan Polres setempat. Secara simbolis, paket sembako diserahkan oleh Kapolda Lampung kepada masyarakat yang mewakili.
Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75, Polda Lampung melaksanakan bakti kesehatan berupa operasi bibir sumbing sejumlah 26 orang anak dan melaksanakan sunatan massal jumlah 100 orang anak. Dan Kapolda Lampung secara simbolis memberikan santunan kepada anak yang akan melaksanakan operasi bibir sumbing dan kepada anak yang akan dihitan. Polda Lampung dan jajaran melaksanakan patroli skala besar dengan tujuan memberikan himbauan kepada masyarakat dampak COVID-19 ini. Selama 1 bulan penuh, Polda Lampung mendirikan dapur umum dengan melibatkan personil Polda Lampung, Brimo Polda Lampung, Poluan Polda Lampung, memasak di dapur umum dan mengemasnya menjadi nasi kotak, dan nasi kotak ini dibagikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polda Lampung terhadap masyarakat yang kurang mampu akibat dari COVID-19 dan PPKM. 2. Operasi Keselamatan Krakatau 12 sampai dengan 25 April 2021. Kegiatan preemptif dan preventif serta penegakan hukum secara selektif prioritas dalam rangka untuk mewujudkan polisi sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik guna meningkatkan kesadaran dan simpati hukum masyarakat di bidang Kamseltib Carlantas. Hasil penerangan atau penyuluhan sebanyak 9.576 giat, penyebaran atau pemasangan sebanyak 23.212 giat, turjawali sebanyak 24.839 giat, teguran sebanyak 6.494 kasus, swab antigen sebanyak 701 giat, protokol kesehatan COVID-19 sebanyak 25.189 giat, teguran Protcast sebanyak 8.015 kasus, sosialisasi sebanyak 5.783 giat, bagi masker sebanyak 10.605 giat, bansos sebanyak 786 giat. 3. Operasi Ketupat Krakatau tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Pengamanan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di tengah mewabahnya virus COVID-19. Hasil, jumlah kejahatan 192 kasus, konvensional sebanyak 160 kasus, transnasional sebanyak 33 kasus, kontingensi nihil, kekayaan negara 1, laka lantas 36 kasus, meninggal dunia 14 orang, luka berat 17 orang, luka ringan 32 orang, rugi material sebanyak Rp184.650.000, pelanggaran lalu lintas sebanyak 2.895 kasus, tilang 96, teguran sebanyak 2.799, turjawali lantas sebanyak 35.037 giat, pemeriksaan kendaraan sebanyak 52.577 giat. 4. Operasi Patuh Krakatau 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang Kamseltib Carlantas. Hasil, Satgas Preemptif, giat penerangan dan penyuluhan sebanyak 11.622 giat, giat penyebaran dan pemasangan sebanyak 25.585 giat, Satgas Preventif, giat turjawali sebanyak 29.102 giat, giat pemberlakuan PPKM antar provinsi sebanyak 438.585 giat, giat pemberlakuan PPKM antar kabupaten atau kota sebanyak 25.022 giat, Satgas Banops, giat bakti sosial sebanyak 25.432 giat, laka lantas sebanyak 65 kasus, meninggal dunia 25 orang, luka berat 47 orang, luka ringan 53 orang, rugi material sebanyak Rp420.050. 5. Operasi Zebra Krakatau 15 sampai 28 November 2021. Kegiatan penegakan hukum guna memberi kepatuhan berlalu lintas kepada masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan tertib. Hasil, melaksanakan penilangan tilang 790 teguran. Jumlah laka 67 kasus, mengakibatkan 16 meninggal dunia, 42 luka berat dan 58 luka ringan serta kerugian material sebanyak Rp276.900.000. Operasi Kewilayahan 1. Operasi Cempaka Krakatau 15 sampai 28 Februari 2021. Penegakan hukum terhadap segala bentuk penyakit masyarakat terutama pemberantasan kejahatan premanisme, kejahatan jalanan, perjudian, prostitusi, debt collector yang menggunakan jasa preman dan kejahatan lainnya. Hasil 1. Ungkap TO orang sebanyak 71 TO dari 71 TO yang telah ditentukan 100%. 2. Ungkap TO tempat sebanyak 118 TO dari 118 TO tempat yang telah ditentukan 100%. 3. Ungkap TO barang sebanyak 35 TO dari 35 TO barang yang telah ditentukan 100%. 4. Ungkap TO perkara sebanyak 10 TO dari 10 TO perkara yang telah ditentukan 100%. 5. Non-TO orang sebanyak 735 non-TO. 6. Non-TO tempat sebanyak 465 non-TO. 7. Non-TO barang sebanyak 1136 non-TO. 8. Non-TO perkara sebanyak 371 non-TO. 9. Barang bukti 1. Uang sebanyak
Rp1.253.500. Tuak 3.062 liter. Miras 3.289 botol. Senpi 20 pucuk. Amunisi 49 butir. Sajam 38 buah. R43. Handphone 91. Lain-lain 814 buah. 2. Operasi anti Krakatau 22 Maret sampai dengan 4 April 2021. Penegakan hukum terhadap kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung. Dengan hasil 1. Ungkap TO orang sebanyak 49 TO dari 49 TO yang telah ditentukan 100%. 2. Ungkap TO tempat sebanyak 44 TO dari 44 TO tempat yang telah ditentukan 100%. 3. Kasus 346 kasus. 4. Tersangka 453 orang. 5. Barang bukti ganja 41,2 kg, sabu 4,4 kg, ekstasi 13.502 butir, psikotropika 334 butir, tembakau sintetis 0,55 gram, uang tunai sebanyak Rp7.044.000. 3. Operasi sekat Krakatau 15 sampai dengan 31 Mei 2021. Koordinasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan, baik pemerintah, instansi terkait, maupun komponen masyarakat di Provinsi Lampung dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 antar daerah pada masa arus balik Idul Fitri 1442 Hijriah. Hasil 1. Jumlah kendaraan menuju Pelabuhan Bakauheni 120.875. 2. Jumlah pelaku perjalanan yang diperiksa 442.146. 3. Bawa suket 251.752. 4. Tidak bawa suket 160.253. 5. Jumlah orang yang dirapid 160.253. 6. Jumlah kasus positif 1.351. 4. Operasi Bina Waspada Krakatau tanggal 7 sampai dengan 18 Juni 2021. Pembinaan dan penyuluhan terhadap orang, kelompok yang diduga berpotensi radikal. Hasil 1. Ungkap TO orang sebanyak 99 TO dari 99 TO yang telah ditentukan 100%. 2. Ungkap TO tempat sebanyak 94 TO dari 98 TO yang telah ditentukan 95,9%. 3. Ungkap non-TO orang sebanyak 433 TO. 4. Ungkap non-TO tempat sebanyak 257 TO. 5. Operasi Sikat Krakatau tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2021. Penanggulangan kejahatan curas, curat, dan curanmor serta penyalahgunaan senpi ilegal di wilayah hukum Polda Lampung. Hasil 1. Ungkap TO orang sebanyak 61 TO dari 61 TO yang telah ditentukan 100%. 2. Ungkap TO tempat sebanyak 29 TO dari 30 TO yang telah ditentukan 97%. 3. Ungkap TO barang sebanyak 12 TO dari 12 TO yang telah ditentukan 100%. 4. Ungkap TO perkara sebanyak 51 TO dari 52 TO yang telah ditentukan 98%. Dalam kunjungan Kapolda Lampung ke Polres Mesuji, Kapolda Lampung bersama penjabat utama Polda Lampung dan Forkopimda Kabupaten Mesuji melaksanakan pemusnahan senjata api rakitan sejumlah 183 pucuk. Senjata api ini hasil dari penyerahan masyarakat secara sukarela. 6. Operasi Bina Kusuma Krakatau tanggal 14 sampai dengan 25 September 2021. Pembinaan dan penyuluhan terhadap kenakalan remaja, premanisme, dan daerah rawan konflik. Hasil 1. Ungkap TO orang sebanyak 131 TO dari 131 TO yang telah ditentukan 100%. 2. Ungkap TO tempat sebanyak 155 TO dari 155 TO yang telah ditentukan 100%. 3. Non-TO orang 274 orang. 4. Non-TO tempat 542 tempat. Inovasi Polda Lampung. 1. Dalam hal ini Polda Lampung membuka layanan informasi pengaduan masyarakat secara langsung kepada pimpinan Polda Lampung yang ingin melaporkan kejadian wilayahnya dengan segera kepada pimpinan di jajaran Polda Lampung dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitarnya dengan contoh informasi bencana alam, melaporkan indikasi penyimpangan tugas yang dilakukan personil di lapangan, kesalahan dalam prosedur penanganan kasus, aksi premanisme, dan kemungkinan di wilayah ada indikasi ada kelompok radikalisme. Informasi ini dalam bentuk daftar nomor handphone pejabat Polda Lampung dan nomor Kapolresta Polres jajaran. 2. Untuk memasuki Polda Lampung, seluruh personil dan pengunjung agar men-scan barcode aplikasi Peduli Lindungi yang ada di pintu
pintu masuk Polda Lampung. Gubernur Lampung dan Kapolda Lampung dan jajaran Forkopimda Lampung turut menghadiri launching aplikasi e-Samdes dan aplikasi e-Smart. Yang kedua, aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan motornya. Kapolda Lampung beri dukungan psikososial ke anak yang terdampak COVID-19 dengan tema Peduli Anak Indonesia Tangguh. Acara ini secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia yang diikuti 2.333 anak yatim piatu serta disabilitas. Acara ini diadakan Polda Lampung di Pantai Pulau Hurun, Kabupaten Pesawaran. Di akhir tahun 2021, Polda Lampung melaksanakan operasi Lilin Krakatau yang dimulai pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 dengan tujuan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 yang diawali dengan apel gelar pasukan di lapangan Korpri Pemprov Lampung. Bertindak selaku irup pada gelar pasukan tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Andes Hendro Sugiatno MM sekaligus gelar pasukan dalam rangka pengamanan Muktamar NU ke-34 di Pondok Pesantren Darul Saadah Kabupaten Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Dalam rangka operasi Lilin Krakatau, Polda Lampung menurunkan personil dengan jumlah 2.900 personil gabungan yang akan disebarkan di 66 pos, diantaranya 51 pos pengamanan, 14 pos pelayanan, dan 1 pos terpadu di Bakauheni, Lampung Selatan. Selanjutnya dalam Muktamar NU ke-34, Polda Lampung menurunkan 3.288 pasukan gabungan. Acara Muktamar dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, dan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Ma'ruf Amin, dan Forkopimda Lampung. Dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2021, SPN Kemiling Polda Lampung melaksanakan pendidikan dan pelatihan integrasi Dikmaba TNI dan Ditukba Polri tahun 2021. Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan sejumlah 390 siswa Diktuba Polri dan 50 siswa Rimdam 2 Sriwijaya. Kegiatan ini merupakan hal baru dan pertama yang dilaksanakan secara serentak seluruh SPN di Indonesia. Karena TNI Polri tidak boleh lemah, tidak boleh terprovokasi, dan tidak boleh diadu domba, bahkan dihancurkan. Dan pada tanggal 22 Desember 2021, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr. Andes Subianto yang mewakili Kapolda Lampung melantik Bintara Polri di SPN Kemiling Polda Lampung dengan jumlah 390 bintara terdiri dari 228 asal pengiriman Polda Lampung dan 162 asal pengiriman Polda Papua. Dalam kegiatan malam Natal, Kapolda Lampung dan jajaran Forkopimda Lampung laksanakan monitoring secara langsung di lokasi Gereja Katedral Kota Bandar Lampung. Dan secara bersamaan, monitoring juga dilakukan oleh Menteri Agama RI Bapak Gus Yakul Khalil Qomas. Harapan yang disampaikan Kapolda Lampung, malam Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan kondusif, dan mengharapkan kepada masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih.